Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi dengan NIM 0007. Saya Ilasa. Kali ini saya akan membacakan tugas saya dari Cybercrime dan Cyberlaw. Langsung saja. Materinya Cyberpage, ruang cyber, Cybercrime, kejahatan cyber, Cyberlaw, hukum cyber. Cyberpage atau dunia maya. Cyberpage adalah istilah yang digunakan untuk merajuk pada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Cyberpage mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang memengaruhi banyak aspek kehidupan saat ini. Berikut ini sejarah awal munculnya Cyberpage awal 90-an dan 70-an. Awal mula dunia maya dimulai pada era ini pada tahun 60-an. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahuluan internet modern. ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. Pada awal 1970-an, ARPANET memulai hubungan berbagai universitas dan institusi penelitian. 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk pengembangan protokol TCP atau IP yang menjadi dasar internet pada tahun 1983. ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP atau IP. Selama periode ini, mulai muncul layanan online seperti Bulletin Board System (BBS) yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara elektronik. Pada tahun 1990-an adalah era di mana World Wide Web ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Pengguna www secara massal mengubah cara orang mengakses informasi dan komunikasi secara online. Pada tahun 1993, browser web Travis Mosaic diluncurkan, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjalani web. Pada tahun 2000-an, selama dekade ini, internet menjadi lebih mudah diakses dan cepat, dan semakin banyak perusahaan seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul. Situs web sosial seperti Friendster, MySpace, dan Facebook juga muncul, mengubah cara berinteraksi secara online dan berbagi informasi. Pada tahun 2010-an, penyebaran perangkat seluler dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet, menjadikannya lebih terjangkau dan portable. Aplikasi seluler dan media sosial semakin mendominasi aktivitas online, sementara internet mulai digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hiburan. Pada tahun 2020-an, pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di seluruh dunia, dan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial yang beralih ke lingkungan online. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things, dan blockchain terus mempengaruhi perkembangan dunia maya. Istilah cyberpage pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry Barlow adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak pengguna dan kebebasan dunia maya. John Perry Barlow mendeklarasikan a Declaration of the Independence of Cyberspace. Pengertian cybercrime. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak, dan atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Karakteristik khusus dari kejahatan cyber dapat mencakup beberapa hal. Berikut adalah 5 karakteristik penting yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan cyber. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Yang kedua, sifat kejahatan. Yang ketiga, pelaku kejahatan. Yang keempat, modus kejahatan. Dan yang kelima, jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan cyber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Jenis-jenis kejahatan cyber: pencurian data, phishing, malware, ransomware, dan peretasan atau hacking. Pencurian data intelektual, pemalsuan, pornografi anak, cyberbullying. 3 contoh kejahatan cyber. Ada kronologis dugaan kebocoran data aplikasi lacak
Corona EHAC baru-baru ini ditemukan jika aplikasi Electronic Health Chart atau EHC milik Kementerian Kesehatan bocor. Hal ini ditemukan oleh tim penelitian VPN Metro, Nuam, Protem, dan RAN besar. Ada 1 juta lebih data pribadi pengguna dan terekspos karena hal ini. Tim penelitian menyebutkan aplikasi tersebut tidak memiliki privasi dan protokol keamanan data yang baik. Aplikasi yang dikembangkan oleh Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes itu digunakan untuk mereka yang hendak bepergian di dalam negeri, penggunanya warga Indonesia dan juga asing. Dan kasus selanjutnya ransomware, Lockbit, lumpuhkan BSI dan curi data pengguna. Bank Syariah Indonesia diduga menjadi korban serangan ransomware Lockbit yang menyebabkan pengguna layanan perbankan ATM maupun mobil banking selama beberapa hari sejak Senin. Dugaan itu dianggap pakar keamanan cyber sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto lewat cuitannya. Teguh juga melampirkan tanggapan pengumuman Blockbit setelah kemarin seluruh layanan Bank BSI official selama beberapa hari dengan alasan maintenance. Hari ini terkomunikasi bahwa mereka menjadi korban ransomware, tulis Teguh dalam cuitannya. Dan kasus selanjutnya, Menkominfo instruksikan usut tuntas dugaan kebocoran data DPT. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi telah menugaskan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan untuk menelusuri dugaan kebocoran daftar pemilih tetap. Ya, saya kira saya dapat sampaikan dan yang kurang mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.